Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pada sore yang berbahagia ini pelajaran kita Kitab Tauhid karya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, disertai dengan syarahnya oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini kita telah menyelesaikan bab yang baru saja kita lewati, yaitu bab fadhil tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab mengenai keutamaan at-tauhid dan apa yang dihapuskannya dari perbuatan-perbuatan dosa. Sekarang kita akan membaca syarah atau keterangan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah mengenai bab ini. Qala asy-syarh, penjelasannya: lit-tauhidi fadlun 'azim. Tauhid itu memiliki keutamaan yang agung. Min fadlihi annahu la yuqbalu 'amalun wahidun illa bih. Termasuk dari keutamaannya bahwa tidaklah satu amal pun diterima
maksudnya di sisi Allah kecuali dengan tauhid. Wala yakunul 'abdu mu'minan illa bih. Dan tidaklah seorang hamba menjadi mukmin kecuali dengan at-tauhid. Wa min fadlihi anna Allah 'azza wa jalla yukaffiru adh-dhunuba liman tajannaba asy-syirka billah. Termasuk dari keutamaannya bahwasanya Allah Azza wa Jalla menghapuskan dosa-dosa bagi orang yang menjauhi perbuatan syirik kepada Allah. Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni perbuatan syirik kepadanya dan mengampuni apa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dikehendaki olehnya. An-Nisa ayat yang ke-48. Wa min fadhailihi, termasuk daripada keutamaannya, annahu huwal ladzi yahsulu bihi al-amnu lil 'abdi yaumal qiyamah, bahwasanya tauhid tersebut dengannya seorang hamba akan meraih keamanan di hari kiamat nanti. Dia akan meraih dua keamanan. Keamanan yang pertama yaitu dari kekekalan di dalam api neraka. Sebab orang-orang yang bertauhid tidak ada yang kekal di dalam api neraka nantinya. Keamanan yang kedua, bahwa dia tidak akan masuk ke dalam api neraka sama sekali. Ini bagi orang-orang yang kuat tauhidnya dan sempurna tauhidnya. Beliau menyatakan bahwa termasuk daripada keutamaan at-tauhid, bahwa dengan tauhid itu seorang hamba meraih keamanan di hari kiamat nanti. Bahkan kalau kita melihat kepada ayat yang telah diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu dalam surah Al-An'am ayat yang ke-86 atau yang ke-82, di mana Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanannya dengan satu kezaliman pun, yakni dengan satu perbuatan syirik, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan, yang meraih petunjuk, orang-orang yang meraih keamanan, dan mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk. Kalau kita melihat kepada ayat ini, hadhil ayah ammah. Ayat ini bersifat umum. Artinya bahwa orang-orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala dan tidak mencampurkan keimanannya dengan perbuatan syirik, ulaika lahumul amn. Mereka akan mendapatkan rasa aman. Rasa aman di sini adalah sesuatu yang umum. Bukan saja mereka mendapatkan rasa aman itu ketika di yaumil qiyamah, bahkan rasa aman itu akan mereka dapatkan ketika mereka di dunia. Ya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa al-amn di sini al-amnu fid dunya wal amnu fil akhirah. Ya. Keamanan di sini adalah keamanan ketika di dunia dan keamanan ketika di akhirat nanti. Dan tentunya keamanan ketika di yaumil qiyamah ini yang paling berharga
karena pada hari itu adalah hari yang dahsyat, di mana satu bahaya nilainya tidak bisa dibandingkan dengan bahaya-bahaya yang terjadi di dunia ini. Qala wa min fadailihi anna Allah yahdi ashabahu ila al-haq. Termasuk daripada keutamaan at-tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada para pelakunya, kepada para penganutnya menuju kebenaran. Dengan kita mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, hati kita dicondongkan oleh Allah kepada kebenaran. Ya. Namun tatkala kita mulai tergelincir daripada at-tauhid, maka hati kita mulai tidak lagi peka, tidak lagi condong dan menyukai kebenaran itu. Qala wa ma'rifati tariqil huda. Bahwasanya Allah tabaraka wa taala menunjukkan orang-orang yang menegakkan at-tauhid kepada kebenaran dan mengetahui, mengenal jalan kepada petunjuk. Sehingga kalau kita ingin selamat dari berbagai kesesatan-kesesatan, dari berbagai kerancuan-kerancuan, dari berbagai kesamaran-kesamaran hidup, pemikiran, aliran dan sebagainya, maka tegakkanlah tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Di sini ada faedah, ada pelajaran yang bisa kita ambil selain yang telah disebutkan oleh beliau rahimahullah, yaitu apabila seseorang ingin selalu ditunjukkan oleh Allah kepada kebenaran, ingin selalu ditunjukkan oleh Allah kepada jalan petunjuk, maka hendaklah dia meningkatkan ibadahnya kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Terkadang Allah tabaraka wa taala, bahkan sering Allah tabaraka wa taala membuat hati kita cenderung kepada sesuatu yang ketika tersingkap ternyata itu adalah kebenaran. Dikarenakan kita sering mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala, melaksanakan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, maka hati kita akan peka kepada kebenaran. Ya. Akan sangat sensitif kepada kebenaran. Nah, oleh karena itu terkadang ilmu yang tidak diwujudkan dalam bentuk amal dengan tauhid kepada Allah tabaraka wa taala belum tentu menyelamatkan seseorang. Ya. Karena hidayah itu tidak semata-mata dengan ilmu pengetahuan. Hidayah itu membutuhkan bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Sebanyak apapun ilmu yang kita pegang, ilmu yang kita miliki, kalau seandainya kita tidak memiliki, tidak mempunyai kedekatan yang sedemikian rupa kepada Allah tabaraka wa taala, kita sangat khawatir bahwa kita tidak akan diselamatkan oleh Allah. Kita tidak akan diberi petunjuk oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau melihat kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Wa adallahu Allahu ala ilm, dan Allah menyesatkan dia di atas ilmunya. Tatkala dia menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahannya, berarti dia tidak merealisasikan at-tauhid. Tatkala dia tidak merealisasikan at-tauhid dan menundukkan hawa nafsunya kepada Allah tabaraka wa taala, Allah sesatkan dia di atas ilmunya. Ya. Jadi
jaminan Allah di sini pasti bahwa orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampurkan keimanannya dengan perbuatan syirik, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman dan mereka lah orang-orang yang akan diberi petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkadang seorang hamba mungkin dia tidak memiliki pengetahuan yang banyak, tidak memiliki ilmu yang melimpah, namun hatinya peka kepada kebenaran. Terkadang di tengah-tengah kebimbangan antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya, satu pemahaman dengan pemahaman yang lainnya, satu pemikiran dengan pemikiran yang lainnya, orang yang dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala hatinya dicondongkan kepada Allah, kepada pendapat yang lebih benar. Walaupun pada waktu itu mungkin dia tidak mengetahui secara pasti itu adalah kebenaran. Tapi dengan kedekatannya kepada Allah dan bagaimana dia menegakkan tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, hatinya akan dicondongkan oleh Allah kepada jalan kebenaran yang nantinya akan tersingkap bahwa itu adalah kebenaran. Nah, qala thumma awrada al-ayah. Kemudian beliau membawakan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan satu kezaliman pun, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman dan mereka pula orang-orang yang akan diberi petunjuk. Ini termasuk daripada keutamaan at-tauhid. Maka barang siapa yang ingin bahagia di dunia wal akhirah, merasa aman di dunia dan di akhirat nanti, mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat nanti, maka hendaklah dia menegakkan at-tauhid. Menegakkan at-tauhid. Qala hadhihi al-ayat fiha al-ikhbar bi anna ahla at-tauhid alladhina haqqaquhu wa lam yukhallituhu bi syirkin hum alladhina yajma'u Allah lahum baina al-amn min makhawif ad-dunya wal akhirah wal ihtida'i lil haqq. Ayat ini kata beliau, di dalamnya terdapat pemberitaan bahwasanya orang-orang yang menegakkan at-tauhid, yaitu orang-orang yang merealisasikan at-tauhid dan mereka tidak mencampurkan tauhid mereka dengan satu perbuatan syirik, maka humul ladzina yajma'u Allahu lahum bainal amni min makhawifid dunya wal akhirah wal ihtida'i lil haqq. Mereka lah orang-orang yang Allah kumpulkan untuk mereka antara rasa aman dari kekhawatiran-kekhawatiran dari ancaman-ancaman dunia dan akhirat nanti, dan juga mendapatkan petunjuk kepada jalan yang benar. Nah, sebagaimana yang sudah kita terangkan bahwa di antara kebahagiaan hidup itu adalah kita dijauhkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari ketakutan-ketakutan dunia. Ini hal yang sangat penting, yang sangat urgen, yang menjadi pondasi daripada kebahagiaan hidup. Seorang walaupun hartanya banyak, kesenangannya banyak, kemewahannya banyak, dan berbagai perhiasan-perhiasan dunia dimilikinya, tapi kalau dia tidak punya keamanan dari ketakutan-ketakutan dunia, maka tidak ada kebahagiaan hidup untuknya. Apa-apa yang telah dimilikinya itu akan terasa hampa. Bahkan dia tidak akan mengecap kelezatannya, kenikmatannya, kesenangannya, walaupun banyak, tatkala dia telah ditimpa oleh ketakutan-ketakutan di dunia ini.
Karena ketakutan-ketakutan itu akan mampu menghilangkan segala kenikmatan, segala kesenangan dan segala kelezatan dunia. Ya. Itulah dahsyatnya rasa takut yang apabila telah menimpa seorang hamba akan menghilangkannya dari kebahagiaan hidup. Ya. Maka di antara orang yang ingin bahagia hidupnya ketika di dunia ini, hendaklah dia menjauhkan diri dari ketakutan-ketakutan yang ada. Bagaimana caranya dia menghindarkan diri dari rasa takut itu? Cara yang paling ampuh telah dijelaskan oleh Allah, yaitu dengan melaksanakan at-tauhid. Ya. Nah, betapa banyak orang-orang yang tidak merasakan kenikmatan hidup di dunia, kesenangan hidup di dunia, walaupun dia berada di tengah-tengah kemewahan, tatkala rasa takut telah menghantui dirinya. Ya, takut mati, takut kehilangan harta, takut miskin, ya, takut dengan berbagai macam ketakutan yang lainnya. Kalau ini sudah datang kepada seseorang, maka tidak akan ada kebahagiaan dan ketentraman hidup pada dirinya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menjanjikan rasa aman dari ketakutan dunia dan akhirat nanti, ini adalah jaminan kebahagiaan hidup. Ya. Dan terlebih lagi kalau di akhirat nanti. Kalau di dunia saja, bila kita telah ditimpa oleh rasa takut yang menekan hati dan jiwa kita, kita akan merasakan kesengsaraan hidup. Padahal dunia ini tidak seberapa. Bagaimana kalau seandainya rasa takut yang dahsyat itu datang tatkala kita berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari kiamat nanti, di hari yang sangat dahsyat, di hari yang seseorang sangat butuh kepada sedikit keselamatan, apalagi banyak keselamatan. Namun di saat itu pula dia tidak merasa nyaman, tidak merasa yakin bahwa dirinya akan selamat. Sehingga orang-orang yang tidak menegakkan tauhid pada hari itu benar-benar dalam keadaan rasa takut yang mencekam luar biasa. Di hari yang sangat dahsyat. Ya. Di dunia saja kalau kita sudah dicekam oleh rasa takut yang luar biasa, tidak ada yang enak untuk kita rasakan. Ya. Bagaimana kalau itu terjadi di yaumil qiyamah? Nah, maka inilah jaminan at-tauhid, bahwa orang yang menegakkannya akan mendapatkan al-amn, ya, rasa aman min makhawfid dunya wal akhirah, dari rasa takut dunia dan akhirat. Naam. Barakallahu fikum. Qala, Allah kumpulkan bagi mereka keamanan dari ketakutan dunia dan akhirat nanti, dan juga petunjuk kepada kebenaran. Wa kullama kana al-'abdu muhaqqiqan lidzalik, kullama kana awfara lil amn wal ihtida bisabab tahqiqihi lit-tauhid wa tajannubihi lisyirk kullih kabirihi wa saghirih. Kata beliau, tatkala seorang hamba itu merealisasikan yang demikian itu, tatkala seorang hamba itu merealisasikan yang demikian itu, maka seperti itu pula atau saat itu pula rasa aman dan petunjuk yang dia dapatkan akan lebih banyak. Awfar artinya aksar, yakni lebih banyak. Bisababi tahqiqihi lit-tauhid, karena dia merealisasikan at-tauhid, wa tajannubihi lisyirk, karena dia menjauhkan diri daripada perbuatan syirik. Kabirihi wa saghirih, baik yang besarnya maupun yang kecilnya. Ya. Apakah kita pernah merasa tatkala kita sedemikian dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa hati kita terasa sedemikian nyaman dan tenteram? Ya. Tatkala kita menegakkan ibadah kepada Allah
dan meninggalkan perbuatan syirik, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kebahagiaan di dalam hati kita yang melimpah ruah. Dan sebaliknya, tatkala kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah, perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah, pernahkah kita mencoba untuk merasakan betapa hati kita sedemikian kacau, sedemikian hancur, dan sedemikian hati kita tidak nyaman, tidak tentram? Dan semua itu dikarenakan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya zat yang bisa mendatangkan kenyamanan dan ketentraman itu ke dalam hati kita. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Makanya orang-orang yang menegakkan tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka menjadi orang-orang yang bahagia hidupnya di dunia wal akhirah. Qala faqad sahha 'an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sungguh telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, annahu fassara adh-dhulma huna bima jaa fi ayati Luqman, bahwasanya beliau menafsirkan kezaliman yang ada di sini dengan apa yang datang di dalam ayat Luqman, yaitu wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Luqman ayat yang ke-13. Jadi yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini adalah syirik. Ya. Yang dimaksud adalah syirik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menafsirkan al-ayat bil ayat. Menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an. Ya. Sementara as-sahabat sebelum mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka menyangka bahwa kezaliman di sini adalah zulmul 'abdi li nafsihi. Seorang hamba menzalimi dirinya sendiri. Sehingga ayat ini terasa berat oleh mereka. Sampai kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kezaliman di sini adalah perbuatan syirik. Hadis ini adalah hadis Ibnu Mas'ud di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, dinyatakan dalam ayat ini, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang besar. Kenapa perbuatan syirik itu dinyatakan sebagai kezaliman yang besar? Karena az-zulmu huwa wad'u syai' fi ghairi mahallih. Yang namanya kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu kezaliman. Ya. Dan yang namanya keadilan adalah wad'u syai' fi mahallih. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Tatkala seorang hamba yang selayaknya, yang sepantasnya dia menyerahkan ibadah kepada Allah, lantas dia menyerahkannya kepada yang selain Allah, apakah dia meletakkan sesuatu pada tempatnya atau bukan pada tempatnya? Jawabannya tentu dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oleh karena itulah, di mana perbuatan syirik dinyatakan di dalam ayat ini adalah kezaliman yang besar. Kenapa kezaliman yang besar? Karena hak yang dia langgar adalah hak yang paling besar, yaitu hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibadah adalah hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah hak yang paling besar. Tatkala hak yang paling besar ini diletakkan bukan pada tempatnya, berarti dia telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Ya. Makanya Allah nyatakan di sini, inna syirka la zulmun azim.
Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Qala idzan fadzulmul maqsudu bihi huna huwa syirk. Jadi kezaliman yang dimaksud dengannya di sini adalah perbuatan syirik. Walaisal ma'asi, bukan perbuatan maksiat. Kemaksiatan itu juga kezaliman. Tetapi yang dimaksud bahwa kezaliman yang ada di dalam ayat ini adalah kezaliman yang paling besar, yaitu perbuatan syirik. Fal kullu lil kull wal hissatu lil hissah. Maka yang sifatnya universal ini terkait dengan sesuatu yang universal, yang sifatnya parsial, bagian, maka ini bagi sesuatu yang sifatnya bagian. Artinya, apabila seorang hamba mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan yang bisa menghabiskan seluruh keimanannya, maka tidak akan ada yang tinggal daripada keimanannya. Karena kezaliman yang besar itu adalah perkara yang yang universal, artinya yang sangat mendasar. Apabila ini terjadi, maka dia akan menghapuskan semua keimanan. Al-kul lil kul, yang sifatnya menyeluruh akan menghabiskan yang menyeluruh. Wal hissah lil hissah, kalau dia melakukan yang sebagian, maka akan menghapuskan sebagian. Artinya, kalau dia hanya melakukan syirik yang kecil, yang sifatnya bukan fondasi, yang tidak sampai menghabiskan dasar keimanan, maka akan hilang kesempurnaan iman dan tidak menghabiskannya sampai ke akar-akarnya. Beliau menyatakan, fa idza naqata tauhidul 'abdi bi ta'atihi syai'an min asy-syirk fa innahu yanqusu amnuhu wa ihtida'uh. Kata beliau, apabila naqata tauhidul 'abdi bi ta'atihi syai'an min asy-syirk, apabila tauhid seorang hamba kurang dengan dia melaksanakan sesuatu daripada perbuatan syirik, fa innahu yanqusu amnuhu wa ihtida'uh, maka sungguhnya akan kurang pula rasa amannya dan petunjuknya. Ini masih terkait dengan apa yang beliau jelaskan tadi. Artinya, kalau seorang hamba dia melakukan kesyirikan yang besar yang menghapuskan tauhidnya, maka akan hapus pula rasa amannya dan petunjuknya. Tetapi kalau dia melakukan sesuatu dari perbuatan syirik yang akan mengurangi keimanannya, yaitu syirik yang kecil, maka akan kurang pula rasa amannya dan petunjuknya. Ya, termasuk di dalam hal ini yang akan mengurangi at-tauhid adalah perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Apabila seorang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka akan kurang rasa amannya dan petunjuknya seukuran dengan maksiat yang telah dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dari sini pelajaran yang penting kita ambil bahwa seorang yang ingin meraih kebahagiaan hidupnya di dunia wal akhirah dengan rasa aman yang telah diberikan oleh Allah dan petunjuk yang telah dijanjikan oleh Allah, maka hendaklah dia menegakkan at-tauhid, Dan satu perkara yang sangat menyedihkan tentunya, di mana ayat-ayat ini diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam kitab suci kaum muslimin, yaitu di dalam Al-Quran. Tapi adakah atau manakah mereka yang mau mengambil pelajaran dengan Al-Quran? Sampai saat ini, sampai hari ini, banyak di antara kaum muslimin yang berteori atau banyak berteori dengan berbagai pemikiran-pemikiran, dengan berbagai pemahaman-pemahaman, di mana mereka mencari kebahagiaan hidup itu bukan dengan melaksanakan at-tauhid.
Dan sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan rasa aman di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan pernah merasakan kesejahteraan di dalam kehidupan mereka kalau mereka tidak membasmi pokok kejahatannya. Apa pokok daripada kejahatan itu? Yaitu melaksanakan perbuatan syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu adalah pangkalnya. Dan segala keamanan, segala kenyamanan, segala ketentraman, segala kesejahteraan, kedamaian, itu pokok daripada munculnya adalah dengan melaksanakan at-tauhid. Menunaikan at-tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jadi rasa aman dan petunjuknya akan berkurang kalau tauhidnya berkurang, dan akan hilang kalau tauhidnya hilang. Qala wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan bahwasanya Isa adalah hambanya dan rasulnya, serta kalimatnya yang dia letakkan kepada Maryam dan ruh daripadanya, surga itu adalah benar, neraka itu adalah benar. Allah masukkan dia ke dalam surga atas amalnya yang bagaimanapun juga. Akhraja, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qala Ubadah ibn Samit Al-Ansari radhiyallahu anhu, huwa ahadun nuqaba'i Lailatul Aqabah. Ubadah bin As-Samit Al-Ansari radhiyallahu an adalah salah seorang pemuka di malam perjanjian Al-Aqabah, tatkala datangnya beberapa orang utusan Al-Ansar dari Al-Madinah untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah di malam Al-Aqabah, di bukit Al-Aqabah. Wa ahadu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masyhurin. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tersohor. Wa ahadu ashabi Badr, dan salah seorang sahabat Badr. Nah, berarti beliau minal awwalin, minas sabiqin al-awwalin, termasuk orang-orang terdahulu dari kalangan as-sahabat. Mata bir Ramlah, beliau meninggal di wilayah Ar-Ramlah sanata 34 Hijriyah, pada tahun 34 Hijriyah. Walahu 72 sanah, beliau memiliki usia 72 tahun. Nah, ini sekelumit tentang biografi dari Ubadah bin As-Samit, periwayat hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Apa makna la ilaha illallah? Ma huwa makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Hah? Tidak ada? Di kalangan
ahlul ilm ada yang mengatakan bahwa la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Ada yang menyatakan maknanya la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Mungkin di dalam bahasa kita hampir sama bila diterjemahkan. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Tetapi yang kedua lebih tepat kalau dilihat dari sisi disiplin ilmu bahasa Arab. Jadi kalau ditanyakan la ilaha illallah itu apa maknanya, yang lebih tepat kita menjawab la ma'budu haqqun illallah. La ma'budu haqqun illallah. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam tafsirnya. Nah, sedangkan ahlul kalam minal falasifah wal mu'tazilah mereka memaknakan la ilaha illallah la qadira 'ala al-istira' illallah. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang kuasa untuk menciptakan sesuatu yang baru kecuali Allah. Dan tauhid mereka ini adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yang tidak membedakan mereka dengan ahlu syirik yang dahulu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ahlu syirik atau al-musyrikun yang dahulu mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengingkari bahwa yang Maha Pencipta itu adalah Allah. Mereka bahkan lebih mengerti tentang makna la ilaha illallah daripada ahlul kalam. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah bukan dengan makna bahwa Allah yang mampu mencipta, tapi dengan makna bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ya. Sehingga tatkala mereka diajak untuk mengatakan la ilaha illallah, idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kata Allah, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka merasa sombong. Wa qalu, dan mereka menyatakan a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Dan mereka menjawab, apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair yang gila? Ya. Jadi mereka tahu bahwa makna la ilaha illallah artinya la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Ya. Mereka menjawab, apakah kami akan meninggalkan ilah-ilah kami, sesembahan-sembahan kami karena seorang penyair yang gila? Perkataan mereka karena seorang penyair yang gila, ini adalah perkataan yang kontradiktif. Sekarang kalau kita ditanya seandainya, apakah orang gila bisa menyusun kalimatnya walaupun itu adalah kalimat yang biasa? Al-jawab, nggak bisa. Ya. Ucapannya yang biasa saja, sebagai manusia biasa saja, dia tidak akan bisa mengaturnya dengan baik. Kalimatnya akan melantur ke kanan dan ke kiri. Bagaimana dia akan bisa mengucapkan syair yang keluar dari keteraturan dan kerapian kalimat, yang memang disusun sedemikian rupa sehingga bisa menggugah perasaan manusia yang mendengarnya? Itu tidak mungkin. Lalu kenapa mereka menyatakan li syairin majnun? Kenapa kami harus meninggalkan ilah-ilah kami karena seorang penyair yang gila? Ini adalah ucapan yang kontradiktif. Karena orang gila tidak bisa bersyair. Dan tidak ada penyair yang gila. Karena kalau gila, dia tidak akan bisa bersyair. Ya, ini adalah kontradiktif. Ya. Faedah yang diambil dari ini menunjukkan bahwa karena kesombongan mereka terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak bisa mengendalikan ucapan yang keluar dari kepala mereka. Sampai mereka mengucapkan kata-kata yang kontradiktif, celaan dan cercaan yang kontradiktif. Ya. Dan pelajaran lainnya, ini menunjukkan
bahwa dari dahulu kala sekalipun ahlul batil itu suka menggelar ahlul haq dengan gelar-gelar yang jelek sampai hari ini. Ya. Ahlul bidah menggelari ahlus sunnah dengan berbagai gelaran-gelaran yang jelek, disebut dengan al-musyabbihah, al-mujassimah, al-hasyawiyah, an-nawabit, ya, al-khawarij, dan berbagai gelar-gelar yang lainnya. Ini adalah kebiasaan ahlul batil, atba'us syaitan, di mana mereka terbiasa menggelari ahlul haq dengan gelar-gelar yang jelek. Barakallahu fikum. Al-muhim bahwa makna la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang berhak atau yang benar diibadahi kecuali Allah. Qala yushtaratu fi syahadati an la ilaha illallah syurutun la budda min tawaffuriha fi man yantiqu biha. Disyaratkan pada syahadat la ilaha illallah beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang mengucapkannya. Maka tolong ini diingat, dihafalkan, ya, karena ini adalah syarat-syarat dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Diingat, dihafalkan sebelum kita mengamalkannya. Pertama yaitu bi ayyakuna 'arifan bimakna. Syarat yang pertama bahwa orang yang mengucapkannya itu 'arifan bimakna, harus mengerti tentang makna la ilaha illallah. Wa huwa an-nafyu wal isbat, yaitu adanya peniadaan dan penetapan. Maksudnya an-nafyu adalah kita meniadakan sesembahan yang selain Allah, sesembahan yang benar selain Allah. Wal isbat, dan menetapkan artinya kita menetapkan sesembahan yang benar itu hanya milik Allah. La ilaha adalah an-nafi, peniadaan, tidak ada sesembahan yang benar. Al-isbat adalah pernyataan illallah, kecuali Allah. Qala wa huwa an-nafy wal isbat, yaitu an-nafi dan al-isbat. Kalau seorang hanya mengimani an-nafi, hanya mengimani peniadaan, tidak ada sesembahan yang benar, maka ini adalah al-ilhad. Ya. Ini adalah ateisme. Yaitu orang-orang yang mengingkari adanya Allah, adanya ilah, adanya sesembahan yang benar. Dan orang-orang yang hanya menetapkan al-isbat tanpa an-nafi, ini akan menjatuhkannya ke dalam perbuatan syirik. Ya. Dan inilah yang banyak menjatuhkan orang-orang yang mengaku Islam ke dalam perbuatan syirik. Mereka menetapkan bahwa yang diibadahi itu adalah Allah, tetapi mereka tidak meniadakan sesembahan-sembahan yang selain Allah. Jadi mereka beribadah kepada Allah, ya, mereka salat, mereka puasa, mereka zakat, bahkan mereka haji, dan mengamalkan perihal-perihal Islam yang lainnya. Tapi ternyata mereka tidak meniadakan sesembahan dari selain Allah, sehingga mereka jatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya. Mereka masih menyerahkan sebagian ibadah kepada yang selain Allah tabaraka wa ta'ala. Maka harus ada an-nafyu wal isbat. Ya. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, syarat yang pertama dia harus mengerti, dia harus tahu tentang makna la ilaha illallah. Tadi telah kita sebutkan bahwa la ilaha illallah apa maknanya? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan, la ma'buda haqqan, tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah. Sebagian mengartikan la ilaha illallah la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini keliru. Hadza ghalat, hadza batil. Kenapa?
karena sembahan di muka bumi ini banyak. Bahkan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 360 berhala di sekitar Ka'bah yang sembah oleh orang-orang yang musyrik. Sehingga kalau dinyatakan la ilaha la ma'buda, kalau makna la ilaha illallah artinya la ma'buda illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah, ini keliru. Salah. Yang benar adalah la ma'buda haqqun illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Nah, qala wa min syurutiha, termasuk daripada syarat la ilaha illallah, al-ilmu al-munafi lil jahl, ilmu yang meniadakan kejahilan. Wa huwa muqtada ma dzakartuhu min al-ilmi biha. Wa huwa muqtada ma dzakartuhu min al-ilmi biha. Dan ini adalah tuntutan apa yang disebutkan oleh la ilaha illallah yang berupa berilmu tentangnya. Ya anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-86. Kecuali orang-orang yang bersaksi dengan kebenaran dalam keadaan mereka berilmu. Az-Zukhruf ayat ke-86. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh bodoh, tidak boleh tidak berilmu tentang tauhid. Karena itu syarat yang akan membenarkan tauhid kita. Sekarang kalau kita berpikir bagaimana kita akan merealisasikan dan akan membenarkan tauhid kita kalau seandainya kita tidak berilmu tentang tauhid? Apakah itu mungkin? Ya. Inilah yang disebut dengan jauh panggang dari api. Ya. Maka orang-orang yang ingin mewujudkan, merealisasikan tauhidnya, dia harus belajar tentang tauhid. Di antara syarat la ilaha illallah adalah al-ilmul munafi lil jahli, ilmu yang meniadakan kejahilan, ilmu tentang tauhid yang telah diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah ini, yaitu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dan mereka berilmu. Az-Zukhruf ayat ke-86. Dalam ayat lain Allah menyatakan fa'lam maka fa'lam annahu la ilaha illallah, maka berilmulah engkau bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Nah, as-salis, yang ketiga, wa min syurutiha al-yaqinu al-munafi lisyak. Yang ketiga adalah keyakinan yang meniadakan segala keraguan. Bi alla yashukka fi dzalik, bahwa tidak boleh dia ragu mengenai perkara itu. Maksudnya fi wahdaniyatillah ta'ala bil uluhiyah. Dia tidak boleh ragu mengenai keesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang uluhiyahnya, yakni bahwa dia satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi oleh para makhluk. Nah, jangan pernah ada sesuatu keraguan yang singgah di dalam hati kita mengenai kemahasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berhak untuk diibadahi tanpa yang selainnya. Nah, dan terkadang ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, keraguan itu datang dengan sepanjang-panjang, secara tiba-tiba, ya, dibisikkan oleh syaitan ke dalam hati kita. Muncul pertanyaan, apakah iya Allah itu adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi? Terkadang muncul keraguan itu dalam bentuk apakah iya Allah itu ada, bahkan sampai pada tingkat ini. Ya.
Maka ini semua adalah bisikan-bisikan yang harus kita tepis. Ya, tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita tentang kemahaesaan Allah, bahwasanya Dia adalah Al-Ilah yang berhak diibadahi oleh para makhluk. Nah, maka di antara faedah kita menjauh dari orang-orang musyrik, bara, berlepas diri daripada orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tidak beragama dengan agama Islam, itu supaya jangan ada keraguan di dalam hati kita kepada Allah. Karena pergaulan itu sangat berpengaruh. Dengan dekatnya saja kita bersama mereka, bergaulnya kita bersama mereka, seringnya kita bermuamalah atau berinteraksi dengan mereka, ini punya pengaruh ke dalam hati kita. Sampai pada tingkat di mana kita karena sudah terbiasa dengan mereka dan menyaksikan peribadatan mereka, kita menganggap bahwa itu tidak mengapa. Ya, seolah-olah tidak ada masalah dengan ibadah mereka. Seolah-olah tidak ada apa-apa dengan agama mereka. Kenapa? Karena kita terbiasa untuk bersama mereka. Disinilah Allah menginginkan daripada kaum muslimin untuk mereka tidak termasuk daripada orang-orang musyrik dan bersama orang-orang musyrik. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukanlah dari kalangan orang-orang musyrik. Di sini ada dua maknanya. Makna yang pertama, aku tidak berbuat syirik seperti orang-orang yang musyrik. Yang kedua, aku tidak bersama mereka. Aku bukan dari golongan mereka. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat di mana di negeri-negeri Islam yang mereka mengusung pemahaman adanya kedamaian antara umat beragama, semangat untuk meyakini Islam itu mulai menipis. Ya. Terkikis karena pergaulan mereka, karena kebersamaan mereka. Nah, bahkan banyak di antara mereka yang dimulai kemurtadannya dengan rasa ragu terhadap agamanya. Ya. Dan nanti puncaknya adalah mereka meninggalkan agama itu murtad daripada Islam. Maka di antara syarat atau perkara yang bisa menghindarkan daripada keraguan terhadap at-tauhid adalah berlepas diri dan menjauh daripada ahli syirik. Maka hukum yang dijelaskan oleh para ulama kita mengenai tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, di negeri kaum musyrikin adalah haram. Safar ke negeri mereka dalam keadaan tanpa hajat, tanpa kebutuhan yang memang dibutuhkan adalah haram. Ini dalam rangka untuk menjaga agar jangan ada keraguan masuk ke dalam hati kita. Nah, jadi wa min syurutiha al-yaqin al-munafi lisyak, keyakinan yang meniadakan keraguan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak itu memang muskilah ya. Enggak dibawa, enggak mungkin dibawa mengganggu. Kira-kira apa solusinya? Kalau yang syabab mungkin tidak tahu solusinya apa. Intinya diharapkan untuk kajian minggu depan anak-anak untuk diamankan. Barakallahu fiik. Dinonaktifkan. Bukan hanya HP tapi anak-anak juga dinonaktifkan.